Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Eng Ing Eng. How are you guys? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Sudah lama kita nggak nonton video nih. Sekarang kita balik lagi deh nontonin video. And today we are going to learn about number atau bilangan atau angka ya. Tapi kali ini agak berbeda. Kalau waktu dulu nih, waktu SD kita pernah belajar angka, paling angka 1 bahasa Inggrisnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan seterusnya. Kali ini agak berbeda nih, karena kita akan mempelajari tentang cardinal number and ordinal number. Apaan sih cardinal number dan ordinal number? Di sini kita bisa lihat artinya. Cardinal numbers are simply numbers. Cardinal numbers tell us how much of a certain quantity there is. Jadi, cardinal numbers ini adalah ya nomor aja, angka aja. Kalau 1, 1, 2, 2, 3, 3. Biasanya menunjukkan kuantitas. Tapi kalau ordinal number itu beda. Ordinal numbers are numbers that tell a particular position or place. Jadi, ordinal number ini menunjukkan posisi tertentu atau tempat tertentu secara berurutan. Namanya aja ordinal. Maksudnya gimana sih secara berurutan tuh? Misalnya gini deh, kalau misalnya kalian mengikuti sebuah lomba, itu kan pasti nanti pas pengumuman juara tuh ada juara ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, kemudian juara harapan dan seterusnya. Itu kan berurutan ya, dari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, itu adalah contoh angka ordinal, jadi angka yang berurutan. Atau misalnya di sebuah gedung itu kan biasanya bertingkat ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai gedung pencakar langit tuh sampai ratusan jumlahnya tuh kan. Itu juga termasuk di ordinal number. Jadi ketika kita menyebutkan lantai pertama, kita bukan bilang the one floor, kan one itu 1 ya, tapi kita nyebutnya the first floor, jadi lantai yang pertama. Terus kalau misalkan lantai yang kedua, kita bukan menyebut the 2 floors, bukan, tapi kita nyebutnya the second floor. Bahasa Inggrisnya 2 itu kan 2, tapi kita nggak pakai yang 2, kita pakainya yang second. Sekarang kita mau lihat nih, kalau cardinal number itu adanya apa aja ya, seperti apa juga cara pengucapannya, cara penulisannya seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng. Di tabel ini ada cardinal number dari 1 sampai 1 miliar. Banyak banget ya. Kalau untuk 1 sampai 10 aku yakin kalian udah tahu dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang belasannya 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, dan 20, 20. Jadi kalau belasan kita tinggal tambahkan tin di belakangnya, kecuali untuk yang 11 dan 12. Kalau 11, 11, kalau 12, 12. Sisanya tinggal ditambahin sama tin. Kemudian ada perubahan di angka 5. Kalau 5 itu kan 5, F-I-V-E. Tapi kalau di angka 15 itu berubah jadi F-I-F. Jadi jangan nulis 15, tapi nulisnya 15. Kemudian kita lanjut 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Bedanya belasan dan puluhan adalah belakangnya, kalau misalnya yang belasan kan kita tambahin tin. Kalau yang belakangnya puluhan kita tambahin dengan T dan Y. Kayak gini kan 20, 20, 30, 30,
Terus ada perubahan juga di angka 3. Kalau 3 itu kan 3, kita nggak tulis 30, tapi kita tulisnya 30, T-H-I-R-T-Y, itu tulisannya. Kemudian di angka 40 juga sama. Kalau 4 itu kan bahasa Inggrisnya 4, pakai U, F-O-U-R. Tapi kalau 40 kita hilangin tuh U-nya jadi 40, F-O-R-T-Y. Terus 50, 50. Ini juga sama kayak tadi yang di belasan ya, 15. Jadi nulisnya bukan F-I-V-E tapi F-I-F. F-I-F-T-E-E-N untuk yang belasan. Kalau untuk yang puluhan, F-I-F-T-Y, F-I-F-T-Y. Kemudian ada 70, 80, 90, terus 100, 100 atau 100 boleh. Kalau 1000, 1,000. Kalau 1 juta, 1,000,000. Kalau 1000 juta atau 1 miliar, 1,000,000,000. Itu untuk yang cardinal number. Nanti kita belajar ya bagaimana caranya kita menyatukan ribuan, terus ratusan, terus puluhan, terus satuan. Nanti di akhir. Kita masuk ke ordinal numbers dulu. Kalau di ordinal number ada beberapa huruf yang hampir sama dengan ordinal numbers, tapi ada juga yang benar-benar berbeda. Kayak 1. Kalau 1 itu kan 1. Nah, untuk ordinal numbernya kita bilangnya first. Kalau yang kedua, untuk cardinal numbersnya itu 2. Kalau ordinal numbersnya itu second. Kalau 3, third. 4, fourth. Ada TH di belakangnya ya. 5, fifth. 6, sixth. 7, seventh. 8, eighth. 9, ninth. 10, tenth. Jadi untuk yang pertama sampai yang ketiga, kalau misalnya kita nulisnya mau pakai angka, itu kita tinggal ditambahin ST, kemudian yang kedua ND, yang ketiga RD. Jadi 1 ST, 2 ND, 3 RD. First, second, third. Kita ambil 2 huruf yang di belakang ini ya, kan first. Itu ada ST-nya. Kalau yang kedua kan belakangnya ND ya, di sini di second. Jadi kita yang 2-nya pun di belakangnya kita taruh ND. Terus yang ketiga juga nih belakangnya 2 huruf belakangnya RD. Jadi kita taruh di sininya 3 RD. Nah, untuk yang seterusnya ini kita taruhnya TH aja langsung. TH, 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 semua TH. Terus untuk yang belasan gimana? Untuk yang belasan semuanya kita taruh TH. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, dan seterusnya. Jangan lupa diperhatikan ya cara penulisannya seperti apa tuh. 11, TH, 11th. Terus tadi kan 12, 12. 12V tulisannya kan. Si V-nya tuh diganti sama F. Terus belakangnya ditambahin TH, jadi 12. Ada T-nya di belakang. Kemudian bagaimana dengan puluhan? Puluhan juga sama, kita pakainya TH. Kayak gini nih, nomor 20. 20 TH, 20th. Kalau tadi kan di cardinal numbers, 20 itu 20. Jadi TWENTY. Nah, si Y-nya ini diganti sama IE. Jadi 20Y. Terus di belakangnya kita taruh TH, jadi 20th. Terus 30 juga sama, 30th. 40 juga sama, 40th, dan seterusnya. Itu untuk yang puluhan. Kemudian bagaimana caranya menyatukan puluhan dengan satuan? Kayak gini nih, 21, yang ke-21, ke-22, ke-23, dan seterusnya. Karena belakangnya 1, 21 kan kalau kardinalnya. Jadi di ordinal numbernya kita tulisnya 21st, satunya aja yang berubah. Terus 20-nya tetap pakai yang kardinal, 21st. Dua-duanya 22nd, dua-tiganya 23rd, 24th. Jadi yang berubah itu yang angka di paling belakang, yang angka satuannya aja. Kemudian untuk yang 100, 1000, 1 juta, dan 1 miliar juga tinggal ditambahin TH di belakangnya. Ini bisa 100th, bisa 100th. Jadi nggak harus pakai E, bisa juga pakai 1. Sekarang bagaimana nih caranya kita menyatukan antara
ribuan, dengan ratusan, kemudian dengan puluhan. Caranya begini. Kita bisa lihat di layar ada angka 21, 221, dan 2221. Kita mulai dari cardinal numbers ya. Kalau cardinal numbers tadi, kalau 21 itu apa? 21. Gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan yang ratusannya? Ada 200-nya, 221. Kita mulai dari yang 200. 200 bahasa Inggrisnya 200. Kemudian 21 bahasa Inggrisnya and 21. Jadi tinggal ditambahin aja tuh yang ratusnya. Sekarang bagaimana dengan yang 2221? Sama kayak pengucapan di bahasa Indonesia, kita sebutkan dulu yang ribuannya. 2000, kemudian 221. Itu ya. Terus bagaimana dengan yang ordinal number-nya? Jadi untuk yang ordinal number-nya, kita hanya perlu mengubah angka yang paling belakang. Ini kan angka belakangnya 1 semua nih, 1 semua. Kalau di ordinal, jadi 21st. Kemudian yang 221 juga sama, 221st. Yang ini juga sama, 2221st. Gampang ya. Terus gimana kalau dengan angka yang seperti ini? 7 11 5 10. Ada yang bisa? Kita coba bareng-bareng ya. Kalau bahasa Indonesianya 711.510. Kalau bahasa Inggrisnya tadi 711.000. 700 dulu. 700 kan 700. Terus 11.000. 11 apa? 11. 11.000. 1000. And 510. 500. 500. 10. And 10. 711,510. Jadi caranya sama kayak kita menyebutkan angkanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau misalnya ini kita ubah ke ordinal, kita ubah tuh yang terakhir kan angkanya 10 ya. 10 kalau di ordinal tuh 10 TH. Udah deh jadi ordinal, beres. Sekarang bagaimana contohnya jika kita memasukkan cardinal number atau ordinal number ke dalam sebuah kalimat? Di sini ada contoh. Examples of cardinal number in sentences. I purchased 1 apple. Aku membeli 1 apel. Itu kan quantity ya, kuantitas, jumlah. Jadi kita pakainya yang cardinal. Kemudian they ordered 18 sandwiches. Ini juga sama, jumlah sandwichnya ada 18. Kemudian he wore the number 23. Dia menggunakan nomor 23. Itu juga sama, bukan hal yang berurutan, tapi angka aja. Kemudian ada lagi, I think there are 877 jelly beans in the jar. Itu juga sama jumlah. Yang terakhir, my dad turns 59 this years. Umur juga sama jumlah, bukan berurutan ya. Kemudian bagaimana dengan contoh ordinal numbers in sentences? Yang pertama ada, I won the first place in that competition. Aku memenangkan juara yang ke-1 atau juara pertama dalam kompetisi tersebut. Ini kan berurutan ya, ada juara ke-1, kemudian urutannya juara kedua, kemudian urutannya juara ketiga. Jadi kita pakainya ordinal numbers. Kita pakainya yang first. Kemudian yang kedua ada she celebrated her third birthday. Ini juga sama ordinal karena berurutan. Dia merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Pokoknya kalau ordinal itu depannya ada ke-nya gitu ya. Jadi yang ke-1, kedua, ketiga gitu. Itu masuknya ke ordinal. Lalu contoh yang ketiga. Nah, ini juga sama nih ordinal number. The third examples. Sam is my 7th pet.
Sam adalah hewan peliharaanku yang ketujuh. Jadi sebelumnya dia udah punya 6 peliharaan. Lalu ada lagi, our school is 33rd in the state. Sekolahku adalah yang ke-33 di provinsi ini. Jadi sebelumnya itu udah ada 32 sekolah yang mendahului sekolah dia ini. Yang terakhir ada, it is the 100th anniversary of our city's founding. Ini adalah hari jadi ulang tahun kotaku yang ke-100. Itu dia tadi cardinal numbers and ordinal numbers. Semoga kalian gak pusing ya. Dan semoga gak kebulak-balik ya, yang cardinal yang mana, yang ordinal yang mana. See you on the next lesson and videos. Bye-bye.